Selamat siang, perkenalkan saya Dina Novelia dan rekan saya Tria Saraya, kami sebagai pembicara 1, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Amiruddin. Nama saya Karvin. Saya selaku pembicara 2 bersama rekan saya. Terima kasih. Ustaz Fauzan, saya dari sesi Tanya Warga. Perkenalkan, nama saya Miodak Novianti. Saya sebagai kameramen. Ya daging. Daging siapa? Aku daging. ini kan aku. Iya. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Dina Novelia beserta rekan saya Tria Saraya Nur. Mari kita mulai sesi wawancara di kawasan Kelandasan Balikpapan. Dasar mulut. Ini teleponnya. Katanya gitu Pak. Ini pertanyaan loh. Dengan siapa? Ya, saya Dina Novelia dan ini Tria Saraya. Kami dari Universitas Balikpapan ingin mewawancarai tentang usaha yang ada di sekitar sini, termasuk usaha yang ada di sini Soto Makassar. Ya. Sebenarnya saya ingin menanyai beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejak kapan berdirinya Soto Makassar di sini? Kalau berdiri tahun 86. Hingga sekarang cukup lama ya, sama sekali. Iya. Kenapa memilih jualan Soto Makassar, Mas? Karena tempatnya di sini. Yes, iya. Terus itu kenapa memilih berjualan di kawasan ini? Sementara kan banyak ada di kawasan-kawasan lain yang mungkin lebih strategis dari ini. Karena dari dulu memang di sini tempatnya. Ya, setiap harinya berapa daging yang dibutuhkan untuk memasak Soto Makassar ini? Daging sekitar 15 kilo. 15 kilo per harinya, beras dan lain sebagainya. Pasti ada harum. Mik. Suaranya nggak berapa. Itu bukanya sejak jam berapa? Jam pagi sampai 11 malam. Ya cukup lama. Ya lumayan lama ya. Selanjutnya sesi pertanyaannya akan diberikan kepada teman saya. Ya, saya. Apakah pernah mengalami penurunan omset? Namanya penjualan ya jelas pasti lah itu. Iya sih, pasti ada penurunannya, tapi nggak pasti ya. Strategi apakah yang digunakan untuk menarik pelanggan? Kualitas sama pelayanan. Kira-kira berapa omset sekali pendapatannya di sini? Kira-kira berapa? Pak, lebih 20. Lebih dari 20 juta. Banyak juga ya. Ya udah, itu aja yang mau saya wawancarai. Terima kasih ya Pak udah mau diwawancarai. Terima kasih. Selamat siang, kembali lagi dengan saya Amiruddin dan rekan saya Karvin. Mari kita mulai sesi wawancara kedua di kawasan Kelandasan Balikpapan. Terima kasih. Nama saya Amiruddin dari Universitas Balikpapan. Di sini saya ingin mewawancarai tentang pembuatan Soto Makassar Bapak. Pertanyaan yang pertama, saya ingin mengetahui cara pembuatan Soto Makassar ini. Mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana tahap pembuatannya? Kalau tahap pembuatan kita kurang tahu karena itu di rumah sendiri, orang yang punya sendiri kan, bosnya. Kalau cara Mungkin dari cara penyajiannya, cara penyajian yang di sini untuk kepada konsumen bisa kita
Kalau ini daging buat bisa 2 potong, jantung 4, sama hati. Terus kasih ini yang dinamakan campur. Campur. Dengan porsi campur. Saus putih sama fixin secukupnya. Tinggal kuat lagi. Pertanyaan yang kedua di sini, di mana Bapak bisa mendapatkan bahan-bahan produksi untuk pembuatan soto ini? Banyak di pasar, di pemotongan juga. Apa Pasar juga ada. apa ada orang yang mengirim ke rumah atau belanja sendiri? Mungkin Ada. Kalau daging kita sudah diantar sendiri. diantar sendiri. Kalau bahan yang lainnya belanja pasar. Jadi kayak daun sop atau semuanya itu belanja sendiri. Belanja sendiri. Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau boleh saya tahu berapa banyak modal untuk membeli bahan-bahan dalam perharinya? Dari pembelian daging, pembelian Kalau tergantung harinya, kalau Jumat Sabtu Minggu mungkin ada lebih daripada segitu kan. Kalau hari-hari biasa ya segitu. jadi belanjanya jadi per hari belum tentu Mas ya. Jadi bisa lebih tinggi tergantung hari. Tergantung hari. Kalau hari libur boleh Mungkin di event-event besar lebih banyak lagi ya, lebih tinggi lah. lebih tinggi lagi. Berapa harga yang Bapak berikan untuk satu porsi mangkok soto Makassar ini? Per porsi satunya 25.000. 25.000. Di sini saya tanya, bagaimana dengan untung yang Bapak dapatkan dengan penjualan ketupat dan es teh tanpa batas dengan harga yang sangat minim itu? Ya kalau masalah hasil sih ya tipis kan. Tapi mau diapain, kita sudah peraturannya di sini per porsi, kita jalanin aja. Ya, apakah Bapak telah membuka cabang selain di daerah Landasan ini? Ada daerah itu kayak gitu juga. Selanjutnya, sudah berapa cabang Bapak buka di Sudah 3. Di mana? Bengkel sama di sini. Ini nggak tahu. Oh ya Pak, ada berapa karyawan di sini? Total dari seluruh karyawan? Yang di sini, kalau di sini 8 orang. Kalau di cabang lainnya Pak? Cabang lainnya 6. Sudah Pak. Dia motor Yusuf ini mah kuning. Selain soto Makassar ini banyak juga ya yang lain. Banyak. Coba-coba aja. Coba-coba aja. Buat ininya. Kalau ke kawasan kuliner ya. Cuma yang terkenal dari dulu soto Makassar. Berarti ini yang ada, itu juga ada yang baru. Ya, yang paling lama sih berarti yang ini baru gitu. Ini baru. Baru-baru itu kan ini yang akses dari yang masih foto-foto gitu. Terus selain kuliner gini, yang Mas butuhkan itu apa? Maksudnya apa ya? Misalnya ini diubah jadi kuliner itu, sarannya Mas tuh bagusnya apa dijadi apa? Beda ya, menurut Mas ya ini. Ini kan lain kayak nelayan-nelayan di tempat-tempat nelayan ya. Wisata bahari gitu ya. Oh, istilahnya sana
kan sudah kemarin kan di sini kan pertama rumah rumahan kayak rumah kebakaran ini kan kebakaran ini Pasar dia. pasar tinggal di mana? Aslinya orang sini, cuman sekarang Pasar dia. kebakaran kan bikin rumah yang ada di tanahnya ini kan dapat rumah kemudian di daerah itu ada dua orang itu pindah ke akhirnya ke kita beruntung ya tahun berapa tuh kira-kira kan 90-an pentingnya kebakaran tuh ya yang kebakaran Barang sini kan? 95. Iya, 95. saya belum ada masih belum ada kali ya iya saya belum ada. Kami dari kelas A1, kelompok dari kawasan Kelandasan. Sekian dari video wawancara kami. Kami ucapkan Terima kasih.